Kita sering berpikir bahwa kita tahu apa yang akan membuat kita bahagia, sebuah keputusan, pencapaian, atau bahkan mimpi yang kita kejar. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika pikiran kita sebenarnya tidak begitu pandai meramal kebahagiaan di masa depan? Dalam bukunya yang memikat, Stumbling on Happiness, Daniel Gilbert mengajak kita menelusuri cara kerja pikiran manusia saat membayangkan masa depan. Ternyata ada begitu banyak bias dan jebakan yang membuat kita keliru dalam memprediksi kebahagiaan kita sendiri. Di video ini, mari kita selami gagasan-gagasan menarik dari buku ini tentang ilusi, harapan, dan kebahagiaan yang sering kali kita temukan di tempat yang tak terduga. Selamat menyaksikan. Dalam buku Stumbling on Happiness, Daniel Gilbert mengajak pembaca untuk memahami bagaimana manusia sering kali salah dalam memprediksi kebahagiaannya di masa depan. Ia menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan untuk mengisi kekosongan saat membayangkan masa depan. Kita merasa yakin dengan gambaran yang kita ciptakan, padahal gambaran itu sering kali tidak akurat. Gilbert mengungkapkan bahwa prediksi kebahagiaan kita dipengaruhi oleh bias kognitif yang membuat kita memproyeksikan emosi saat ini ke dalam peristiwa yang belum terjadi. Salah satu cerita menarik yang diangkat dalam buku ini adalah kisah Adolf Fischer dan George Eastman. Fischer, seorang aktivis buruh yang menghadapi hukuman mati, merasa bahagia sebelum dieksekusi karena ia percaya bahwa kematiannya akan memicu perubahan sosial yang lebih besar. Di sisi lain, George Eastman, penemu kamera Kodak, memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa tak ada lagi yang bisa dinikmati akibat penyakit yang dideritanya. Dua kisah ini menjadi ilustrasi kuat tentang bagaimana persepsi kita terhadap masa depan dapat memengaruhi kebahagiaan kita secara mendalam. Gilbert juga menggunakan metafora yang diambil dari cerita Sherlock Holmes tentang anjing yang tidak menggonggong saat pencurian kuda Silver Blaze. Dalam konteks psikologi, ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan hal-hal yang terlihat dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlihat. Ini penting karena dalam membayangkan kebahagiaan, kita seringkali fokus pada apa yang akan terjadi, tetapi gagal mempertimbangkan apa yang tidak akan terjadi, padahal itu bisa berdampak besar pada pengalaman kita. Eksperimen yang melibatkan burung merpati turut memperkaya pemahaman kita tentang bias kognitif ini. Merpati dengan mudah mempelajari hubungan antara cahaya dan makanan, tetapi mereka gagal memahami bahwa ketiadaan cahaya juga bisa menjadi petunjuk. Manusia pun serupa, kita lebih mudah mengenali kehadiran sesuatu daripada menyadari ketiadaannya. Ini menjelaskan mengapa kita seringkali salah dalam memprediksi kebahagiaan karena kita tidak memperhitungkan elemen-elemen yang tidak hadir dalam imajinasi kita tentang masa depan. Selain itu, Gilbert membahas fenomena di mana misteri dapat memperpanjang rasa bahagia. Dalam sebuah eksperimen, mahasiswa yang tidak tahu siapa yang memberi mereka pujian cenderung merasa lebih bahagia lebih lama dibanding mereka yang mengetahui sumbernya. Ketidakpastian menciptakan ruang bagi pikiran untuk terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang justru memperpanjang rasa senang. Konsep presentisme menjadi salah satu fokus utama dalam buku ini. Presentisme merujuk pada kecenderungan manusia untuk memproyeksikan emosi saat ini ke dalam imajinasinya tentang masa depan. Ini membuat prediksi kita menjadi bias karena kita tidak sepenuhnya mampu memisahkan diri dari perasaan yang sedang kita alami saat membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Akibatnya, keputusan yang diambil untuk mencari kebahagiaan di masa depan seringkali meleset. Lebih jauh, Gilbert menyoroti kecenderungan manusia untuk merasionalisasi pengalaman buruk. Kita memiliki mekanisme psikologis yang membantu kita membangun narasi yang membuat pengalaman pahit menjadi lebih bisa diterima. Ini menjadi alasan mengapa kita seringkali pulih dari kesedihan lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Misalnya, orang yang mengalami putus cinta akan merasionalisasi kejadian tersebut sebagai pelajaran berharga sehingga mempercepat proses penyembuhan. Dalam proses pengambilan keputusan, kita cenderung fokus pada atribut positif saat memilih sesuatu, tetapi lebih fokus pada atribut negatif saat menolak. Bias ini membuat kita seringkali merasa ragu atau menyesal setelah membuat keputusan karena kita baru menyadari aspek-aspek yang sebelumnya terabaikan. Hal ini berkontribusi pada ketidakmampuan kita untuk memprediksi kebahagiaan secara akurat. Gilbert juga menawarkan solusi yang mengejutkan. Alih-alih mengandalkan imajinasi sendiri, kita bisa mengamati pengalaman orang lain yang sudah menghadapi situasi serupa. Meskipun terdengar sederhana, kita cenderung menolak cara ini karena merasa bahwa diri kita unik. Padahal, observasi terhadap kebahagiaan orang lain dalam situasi tertentu bisa menjadi panduan yang jauh lebih akurat. Kesimpulan dari Stumbling on Happiness adalah bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari menemukan formula yang sempurna, melainkan dari memahami keterbatasan kita dalam memprediksi apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Dengan menyadari betapa seringnya kita salah, kita bisa lebih terbuka terhadap pengalaman dan kejutan yang hidup tawarkan, serta menikmati prosesnya tanpa terlalu terobsesi dengan hasil akhirnya. Pada akhirnya, Stumbling on Happiness mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang menemukan jawaban yang pasti, melainkan tentang menerima ketidakpastian. Terkadang, kebahagiaan tidak ditemukan di tempat yang kita cari, tapi di perjalanan itu sendiri. Jadi mungkin alih-alih terus-menerus mencoba memprediksi apa yang akan membuat kita bahagia,
kita bisa mulai dengan membiarkan diri kita terkejut oleh hidup, karena siapa tahu kebahagiaan sejati ada di sana, di tempat yang tak pernah kita duga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.